Kami dari Pola Pagi ingin mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya salah satu tokoh yang berperan penting dalam perdamaian dunia. Salah satu mantan presiden dari suatu negara yang pernah menjadi negara adidaya di dunia, yaitu mantan presiden terakhir Uni Soviet, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Beliau juga yang berperan penting dalam pembentukan negara Federasi Rusia hingga saat ini, dan atas jasa beliau juga Perang Dunia yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan berpengaruh bagi banyak sekali negara-negara di dunia pada akhirnya bisa diselesaikan. Kenapa sih Mikhail Gorbachev itu betul-betul dibilang sebagai salah satu tokoh dunia yang penting? Ya mungkin banyak di antara kalian yang pada saat itu belum lahir, atau ada juga yang pada saat itu masih muda. Nah, pada saat itu juga Mikhail Gorbachev katanya itu menghiasi pembicaraan dan topik-topik berita di TVRI pada saat itu. Ya, karena atas berkat beliau dengan pemikiran yang sangat-sangat kontroversial bagi masyarakat Uni Soviet pada saat itu. Kenapa bisa kita bilang kontroversial? Ya, seperti yang kita tahu, Uni Soviet adalah suatu negara adidaya dan suatu negara komunis yang merupakan suatu gabungan atau kesatuan dari beberapa negara lainnya yang berhaluan komunis. Pada saat itu, masih belum ada negara-negara pecahan Uni Soviet yang sudah merdeka menjadi negara sendiri. Sebut saja ada Latvia, ada Lituania, ada Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan sebagainya. Pada saat itu mereka masih menjadi negara bagian di bawah kesatuan Uni Soviet. Naiknya Mikhail Gorbachev sebagai presiden Uni Soviet sebetulnya bisa dibilang dalam periode yang nggak begitu lama. Beliau memerintah Uni Soviet juga nggak begitu lama. Tetapi karena beliau membuat suatu gebrakan yang mengagetkan masyarakat dunia pada saat itu, itulah yang membuat masyarakat dunia sangat mengenang jasa dari Mikhail Gorbachev. Oke, jadi simpelnya seperti ini. Bisa kita bilang komunisme itu sudah gagal. Sekali lagi, komunisme sudah gagal sebagai suatu sistem pemerintahan, sebagai suatu sistem negara, sebagai suatu sistem ekonomi, telah terbukti gagal diadopsi di beberapa negara yang pernah mengadopsinya. Kenapa bisa kita bilang gagal? Ya bayangin aja, pada saat itu mungkin dunia masih belum memasuki era globalisasi pada saat ini. Akan tetapi, pertumbuhan industri dunia pada saat itu sudah mulai menunjukkan suatu kebangkitan yang cukup signifikan. Bagaimana enggak, setelah puluhan tahun setelah berhentinya Perang Dunia II, banyak negara-negara merdeka, kemudian banyak juga akhirnya negara-negara tersebut yang baik yang merdeka maupun negara yang sudah mapan secara ekonomi dan pengetahuan, mereka mulai menjalin suatu kerjasama ekonomi. Dari kerjasama ekonomi antar dunia, terciptalah hubungan-hubungan bilateral hingga multilateral. Hal tersebut terus terjadi hingga akhirnya masyarakat dunia juga menyadari bahwa harusnya dari dulu kita seperti ini. Sistem ekonomi yang baik adalah sistem yang melibatkan seluruh masyarakat dunia atau seluruh negara yang terlibat. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa memang suatu negara itu nggak bisa berdiri sendiri untuk bisa maju. Misalnya, oke, gue Uni Soviet, gue negara besar, gue negara maju, gue nggak butuh negara lain. Gue bisa kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia gue sendiri. Tapi buktinya apa? Buktinya adalah ekonomi Uni Soviet pada saat penghujung tahun 80-an itu mulai kolaps. Kenapa? Karena mereka di satu sisi mereka terus bersaing melawan adidaya Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain ekonomi mereka terus mengalami penurunan. Karena untuk membiayai riset yang diperlukan bagi perlombaan teknologi dengan Amerika Serikat itu tidak sedikit. Nah, sementara pemasukan mereka hanya mengandalkan dari pemasukan negara di dalam kesatuan Uni Soviet tersebut. Masih kurang kerjasama ekonomi antara negara lain. Disinilah menjadi bukti bahwa sebetulnya kerjasama ekonomi antar negara itu justru yang lebih baik dan bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi negara-negara di dunia. Pada akhirnya, semakin banyak negara yang sebelumnya mengadopsi komunisme, akhirnya mulai meninggalkan sistem komunisme tersebut. Kenapa? Pertama, komunisme itu menghukum negara tersebut untuk menjalin hubungan ekonomi dengan yang lain. Mereka diprioritaskan untuk hanya memiliki hubungan ekonomi atau hanya menjadi supplier dan distributor bagi sesama negara komunisme. Kedua, jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan di sana sangat-sangat dibatasi. Karena ekonomi 100% diatur oleh negara. Itulah yang mengakibatkan ekonomi di negara-negara komunisme berjalan dengan stagnan, lambat, atau bahkan kolaps. Mungkin
Sebelumnya, masyarakat Uni Soviet atau masyarakat yang pro-komunisme melihat bahwa Amerika itu adalah negara kapitalis. Ekonomi semuanya digerakkan oleh pihak-pihak swasta, oleh pengusaha, atau oleh kaum borjuis. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah ekonomi di negara-negara komunisme tersebut justru dikuasai oleh kelompok-kelompok pro-pemerintahnya sendiri atau politbiro-politbironya sendiri. Artinya nggak ada bedanya sebetulnya sama masyarakat yang ditindas oleh kapitalis dengan masyarakat yang ditindas oleh pemerintahan komunisme. Satu-satunya hal terbaik yang akhirnya membuktikan bahwa ini adalah jalan ekonomi terbaik yang diambil oleh pemerintah suatu negara adalah di saat negara menentukan regulasi terhadap ekonomi, mereka juga memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk turut maju dan berperan serta dalam mengembangkan ekonomi di negaranya sendiri. Hal itulah yang dilihat oleh Mikhail Gorbachev, Presiden Uni Soviet yang terakhir, bahwa kita udah nggak bisa kayak begini lagi. Mau sampai kapan Uni Soviet terjebak dalam suatu kurungan ekonomi? Mau sampai kapan beliau membiarkan Uni Soviet terus-menerus mengalami pemunduran ekonomi? Walaupun misalnya terlihat, oke, ini negara besar, oke, ini negara yang kuat, akan tetapi dalam hal ekonomi, dalam hal kesejahteraan rakyatnya sangat-sangat menyedihkan. Bisa kita bilang begitu. Hingga akhirnya pada awal-awal periode pemerintahan beliau mengeluarkan suatu gagasan yang sangat besar. Gagasan apa itu? Glasnost dan Perestroika. Apa itu Glasnost? Glasnost itu adalah keterbukaan, yang artinya bahwa pemerintah Uni Soviet atau negara Uni Soviet pada saat itu harus mulai membuka dirinya, membuka negaranya, dan memberi kebebasan kepada masyarakatnya. Baik itu kebebasan dalam hal untuk menentukan ekonominya, menentukan pekerjaannya, kebebasan dalam hal menjalin kerjasama dalam hal ekonomi, perdagangan, dan sebagainya. Hingga yang paling penting adalah kebebasan dalam hal pers. Di negara-negara komunis, pers itu sangat dikontrol oleh pemerintahnya. Dan nggak jarang, pers tiba-tiba hilang. Kemudian, perestroika artinya adalah restrukturisasi, atau istilahnya mungkin kita sangat jarang mendengar istilah restrukturisasi dalam hal negara. Mungkin kita bisa bilang kalau di Indonesia pada saat itu kita mengalami fase reformasi, tapi ini tahapnya lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena betul-betul seluruh elemen pemerintahan Uni Soviet istilahnya kita bisa bilang diriset dari awal lagi. Kemudian Mikhail Gorbachev mengundurkan dirinya dari Presiden Uni Soviet karena beliau beranggapan bahwa Uni Soviet dan komunisme sudah tidak diperlukan lagi. Bayangin aja, dari presiden suatu negara komunis terbesar hingga akhirnya beliau menyatakan bahwa kita udah gagal, kita harus akui kegagalan kita, dan komunisme maupun Uni Soviet sudah tidak diperlukan lagi. Akhirnya disitulah banyak negara-negara merdeka, negara-negara pecahan Uni Soviet merdeka seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Ukraina juga salah satunya. Ya, akhirnya mereka bisa merasakan kebebasan dan juga mereka bisa merasakan bagaimana manfaat dari kerjasama ekonomi antar negara. Iya, kenapa bisa gue bilang kerjasama ekonomi antar negara? Karena pada saat Glasnost dan Perestroika tersebut akhirnya dicetuskan oleh Mikhail Gorbachev, salah satu momen yang paling historis adalah pembukaan gerai pertama McDonald's di Moskow, Rusia. Sebelumnya, Uni Soviet adalah negara komunis yang betul-betul tertutup dan menolak kapitalisme. Tapi bayangin aja, salah satu simbol dari yang mereka sebut kapitalisme itu akhirnya untuk pertama kali masuk ke Moskow. Dan bagaimana reaksi masyarakat Moskow? Antusiasmenya betul-betul membludak. Ya, pada saat itu kebayang apa enggak ratusan ribu masyarakat Moskow mengantri untuk merasakan McDonald's. Sampai segitunya mereka terkungkung dalam suatu konsep komunisme. Jadi gimana? Betul-betul peran beliau sangat krusial kan bagi perdamaian dunia. Ya, walaupun mungkin pembubaran Uni Soviet dan atau bisa kita bilang runtuhnya Uni Soviet dan pembentukan Rusia yang juga diinisiasi oleh beliau itu bukan lewat perang yang secara fisik atau tidak ada peristiwa perang besar atau pertumpahan darah. Tapi di situ kita bisa melihat dampaknya adalah bahwa masyarakat Uni Soviet itu menginginkan kebebasan. Dan kebebasan itu pada akhirnya diwujudkan oleh Presiden Uni Soviet yang terakhir. Dan beliau bisa dibilang salah satu tokoh yang sebetulnya berasal dari suatu negara otoriter, negara komunis, tapi bisa menjadi figur demokrasi dunia. Segitu hebatnya. Terus, kalau misalnya Gorbachev itu sebegitu pentingnya perannya bagi dunia, apa urusannya buat kita Indonesia? Jadi begini, seperti yang kita tahu, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet itu sebelumnya sangat dekat.
Kenapa sangat dekat? Uni Soviet adalah salah satu negara yang mendukung Indonesia dalam melawan agresi militer Belanda. Dalam upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pada saat itu pemerintah Indonesia betul-betul melakukan usaha negosiasi dan diplomasinya, hingga akhirnya kita mendapatkan dukungan dari dua negara adidaya dunia sekaligus, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Uni Soviet juga berperan penting dalam memberikan alutsista bagi militer Indonesia dalam upaya perebutan kembali Irian Barat atau Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah sebelumnya betul-betul ditahan oleh Belanda agar tidak lepas dari Belanda. Pada saat Orde Lama jatuh dan digantikan Orde Baru, nah di situ kita tahu sendiri kan, pada sekitar tahun 66-67 terjadi suatu pergolakan melawan komunisme di Indonesia, dan kita bisa tebak juga pada saat itu pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto itu betul-betul mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh paham dan ideologi komunisme ada di Indonesia, sehingga otomatis hal tersebut juga berpengaruh bagi hubungan Indonesia dengan Uni Soviet sebagai suatu negara komunisme terbesar. Akan tetapi, pada saat runtuhnya Uni Soviet di pemerintahan Mikhail Gorbachev adalah presiden Uni Soviet pertama yang pada akhirnya menerima kunjungan Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, Jenderal Soeharto dan Ibu Tin. Pada saat Mikhail Gorbachev menjadi presiden, Presiden Soeharto dan Ibu Negara, Ibu Tin mengunjungi Moskow untuk pertama kalinya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kerjasama ekonomi yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dan untuk Indonesia, kita pada saat itu membawa pulang beberapa jet tempur Sukhoi dari Uni Soviet. Pada saat Uni Soviet dibubarkan, Indonesia kemudian pada tahun 1991 melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas kemudian segera mengakui Rusia sebagai negara merdeka, atau secara nggak langsung Rusia sebagai negara baru sudah tidak lagi Uni Soviet. Hal tersebut yang kemudian dipelihara terus oleh Presiden-Presiden Republik Indonesia. Hingga saat ini, seluruh Presiden Indonesia pasti pernah berkunjung ke Moskow, Rusia. Mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga yang terakhir kita bisa lihat pada saat negara-negara Eropa lain sedang tegang dengan Rusia, Presiden Joko Widodo justru mengunjungi Rusia dan mendapatkan penyambutan yang sangat bersahabat. Itu semua nggak bisa kita pungkiri bahwa itu semua berkat upaya dari suatu gagasan yang dilahirkan oleh Mikhail Gorbachev. Jadi sekarang kita udah bisa tahu kan apa peran serta dari seorang Mikhail Gorbachev bagi perdamaian dunia dan juga peran beliau bagi hubungan Indonesia dan Rusia. Gue Fatin Syah dari Pola Pagi, terima kasih dan tetap merdeka.